Halo guys, welcome back again di channelnya Celo. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Oke, di video kali ini gue mau ceritain kalian kelanjutan dari Battle Through the Heaven, dimana Xiao Yan ini akhirnya terungkap bahwa Xiao Yan itu adalah Yan Xiao, yaitu juara 1 di Alchemist ya guys ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja. Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat Xiao Yan mengeluarkan api ungu yang dia tunjukkan sebelumnya, serta api berwarna hijau di tangannya, menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao yang meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan dalam benaknya. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiao Yan saat ini tidak berbeda dengan pria muda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Chuyun dengan kekuatannya sendiri. Gumaman keluar dari mulutnya Nalan Yanran. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan Alchemist Grand Meeting untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jama, dan orang yang bahkan telah menyebabkan Nalan Yanran tanpa sadar merasakan kekaguman. Meskipun karakternya yang angkuh, sebenarnya pemuda ini yang dia lihat sebagai sampah 3 tahun yang lalu. Ekspresi wajah cantik Nalan Yanran berulang kali berubah, sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuh kaku miliknya itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa, sampai-sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi sekelompok lem. Wajah awalnya acuh tak acuh menjadi pucat pasi. Ini adalah orang pertama dari usia yang sama dan lawan jenis yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun. Namun, dia sebenarnya adalah pemuda yang dia anggap tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Kesenjangan semacam ini yang tampaknya berasal dari dua dunia yang berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing, seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Yan Xiao. Yan Xiao adalah Xiao Yan. Jia Xingtian, Fama, Nalanji, dan yang lainnya di puncak pohon turun ke keadaan kusam. Mungkin dua yang pertama memiliki perasaan yang samar sejak awal pertarungan, tetapi mereka masih merasa agak absurd ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka. Absurd itu jadi ragu ya guys ya. Yan Xiao, Xiao Yan, kita benar-benar sudah kacau di masa tua kita. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dia menatap sosok kurus pria muda di medan perang dengan senyum pahit. Dia berkata, ini benar-benar tidak terduga. Tidak hanya orang ini memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga sangat menakutkan. Memang sebagian besar pahlawan berasal dari kalangan muda katanya. Dia memang seorang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini, klan Nalan dan Mystic Cloud Sekte telah benar-benar memilih pihak yang salah untuk menekan. Mereka benar-benar mendapatkan kerugian sangat besar. Ekspresi Jia Xingtian sedikit aneh setelah melihat penampilan Xiao Yan di pertemuan agung alkemis. Wajar saja jika dia benar-benar mengerti potensi besar apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya waktu yang cukup, Jia Xingtian percaya bahwa dengan kekuatan Mystic Cloud Sekte, mereka mungkin harus takut padanya. Kali ini, klan Nalan benar-benar telah menuangkan penyesalan. Wajah Mu Chen, Primer Tengsan, dan yang lainnya di pohon-pohon besar samanya terkejut. Sesaat kemudian, tatapan mereka semua mengarah ke Nalanji yang telah benar-benar terpana. Wajah mereka tidak bisa membatu, tetapi mengungkapkan rasa yang sangat iba dan menyesalinya. Nalanji menghembuskan nafas panjang sebelum dia segera dengan kasar menghirup yang lain. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Nalanji akhirnya merilekskan ekspresi konyol di wajahnya. Xiao Yan, apakah itu Yan Xiao? Tatapan Nalanji menatap pria muda di medan perang dengan penuh perhatian. Dalam benaknya,
Bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiaoyan, akhirnya bergabung bersama. Sudut mulut Nalanji tanpa sadar bergetar. Ekspresi wajahnya memiliki penyesalan yang sangat mendalam. Jika kemampuan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan Nalanji merasakan pahit, identitas lain yang tiba-tiba muncul benar-benar menyebabkan jantung Nalanji tiba-tiba mengencang. Bahkan seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya Nalanji. Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan luar biasa, tetapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika memperbaiki pil. Yang orang tidak bisa berhenti memuji adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Akan tetapi, klan Nalan benar-benar telah mendorong pemuda ini dengan bakat yang sangat menakutkan. Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Selama periode waktu di mana Yan Xiao mengadopsi identitas Yan Xiao, Nalanji dapat dianggap sudah cukup akrab dengannya selama kontak mereka satu sama lain. Karena itu dia bisa merasakan kesan muda ini dengan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama pasti pemimpin, terlepas dari apakah itu dalam hal bakat ataupun kekuatan mental. Dengan Xiaoyan yang memiliki dua hal ini, Nalanji tidak meragukan bahwa tingkat yang dapat dicapai orang muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Orang ini seharusnya menjadi perisai tebal untuk klan Nalan, serta orang kuat dengan potensi yang tak terbatas. Sudah diusir dari klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yendan. Ini menyebabkan situasi saat ini di mana mereka memegang senjata mereka satu sama lain. Dua situasi yang sangat berbeda telah menyebabkan gelombang rasa sakit berdenyut menyebar dari hatinya. Nalanji menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dengan perasaan keras yang dimiliki Xiaoyan untuk Nalan Yendan, apakah Nalanji benar-benar berpikir bahwa dia dapat menyebabkan Xiaoyan dan Nalan Yendan berdamai hanya dengan kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiaoyan telah menjalani pelatihan yang sulit selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan neraka yang kesepian di mana orang biasa akan mengalami kesulitan, itu sangatlah mustahil. Nalanji mengeluarkan batuk yang hebat, dan wajahnya yang semula mulus telah berubah pucat dan gelap tanpa dia sadari, karena emosinya yang rumit. Sikapnya yang sakit-sakitan membuat semua orang di sekitarnya mengerti bahwa pukulan kali ini benar-benar terlalu besar untuk orang ini yang membantu klan Nalan dan mengobati Nalanji. Lagi pula, siapa yang bisa tetap tenang ketika mereka melihat menantu yang tidak berguna yang awalnya ditinggalkan oleh klan tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang memiliki identitas yang cukup untuk membuat semua orang tercengang. Ini terutama terjadi ketika menantu ini semula akan menjadi perisai paling tebal dari klan Nalan dan membantu mereka memblokir pukulan dari badai liar. Sayangnya, perisai ini sudah menjadi tombak tajam yang diarahkan ke mereka. Ujung tombak bahkan mencerminkan kepadatan yang menyebabkan Nalanji merasakan hawa dingin di tulangnya. Xiaoyan ini sebenarnya adalah Yan Xiao. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan kejutan dan dia menjerit tanpa sadar ketika dia menatap Xiaoyan di medan perang. Orang muda yang telah menjadi juara Grand Meeting Alkemis. Mendengar ini, Guhe sedikit menggernyit. Menurut apa yang aku tahu, Xiaoyan 3 tahun lalu tidak tahu bagaimana memperbaiki obat. Sejak saat itu hingga sekarang, hanya 3 tahun telah berlalu, namun dia benar-benar dapat memperbaiki 3 baris Green Spirit Pill, pil obat tingkat 4. Jika ini benar, maka bukanlah bakatnya dalam memurnikan obat sedikit terlalu menakutkan, Guhe berkata dengan suara yang dalam. Meskipun sedikit memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil benar-benar sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Api berwarna hijau di tangannya menjadi semacam heavenly flame, sementara api berwarna ungu jenis beast flame
yang kemudian dia dapatkan dari semacam tubuh magical beast tingkat tinggi. Tidak diragukan lagi, dia adalah Grand Master Alchemist. Dengan satu lirikan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang Green Lotus Core Flame dan Purple Flame. Untuk bisa mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual dari Xiaoyan tidak lemah. Tidak heran, bahkan Anda telah kehilangan dia. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli alkimia tingkat 4 kesulitan melakukannya. Orang yang bodoh hanya sekadar menyaksikan kegembiraan sementara. Para ahli mengamati esensi dan keterampilan. Dengan hanya pandangan sekilas saja, gue bisa melihat beberapa poin unik dari Xiaoyan. Setelah kembali dari padang pasir, gue juga jelas memikirkan beberapa hal dalam perjalanan mereka ke Gurun Tiger kali ini. Mereka tampaknya telah berkomplot melawan orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyempit. Dia menatap wajah Xiaoyan dengan sesama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Matanya tiba-tiba tersentak dan dia akhirnya mengingatnya. Setelah kembali dari padang pasir, Guho juga jelas memikirkan beberapa hal dalam perjalanan mereka ke Gurun Tiger kali ini. Mereka tampaknya telah berkomplot melawan orang lain. Orang yang telah mereka selamatkan secara tidak sengaja dari tangan kepala ular wanita di gurun saat itu adalah Xiaoyan. Satu demi satu, semua misteri mulai terjalin satu sama lain. Akhirnya, wajah halus dan tampan pemuda itu tiba-tiba muncul. Sungguh orang yang baik, dia benar-benar mempermainkan kita semua. Memasukkan tangannya ke lengan bajunya, dengan mata sipit dia menyaksikan Xiaoyan di medan perang. Tiba-tiba hatinya merasa tidak tahu harus tertawa ataupun menangis. Kelompok punggungnya pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka akhirnya jatuh cinta pada rencana seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tapi sekarang, kamu harus menyelesaikan dulu kesulitan ini di depanmu. Windspeak Nalan Genran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan.